Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Rio Teguh, atau panggil saya Rio saja. Ya, di sini saya akan membuat sebuah tutorial dalam penggunaan software Ganex Pro. Nah, untuk penggunaan tersebut itu terdapat beberapa langkah-langkah yang mana sudah saya buat di dalam Notepad. Nah, di sini langkah-langkah atau langkah-langkah cara untuk menggunakan Ganex Pro itu terdapat 6 cara atau 6 langkah poin terpenting saja yang saya buat ya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu dari yang pertama sampai yang keenam. Nah, kemudian di sini saya langsung lanjut. Kita langsung main ke software Ganex Pro saja ya. Oke, cekidot. Ya, kita buka softwarenya dengan nama Pro. Ya, kita klik. Oke, yes. Nah, biasanya untuk Ganex Pro ini itu digunakan sebagai hasil simulasi atau hasil simulasi ulang dalam melakukan drive test ya. Nah, ini adalah tampilan awal pada Ganex Pro ya. Nah, di sini kita lihat langkah-langkah yang pertama. Untuk langkah pertama itu kita menginput data envar. Nah, data envar akan kita input. Nah, di sini langsung saja ya kita buka data envarnya. Ya. Nah, di sini kita akan menginput sebuah data envar. Data envar itu kita masukkan dengan cara engineering parameter management. Nah, di sini pada sebuah tab engineering parameter management ini digunakan untuk mewadahi data-data envar yang akan kita input nanti. Nah, di sini kita langsung saja menginput sebuah data envarnya dengan cara ya, di sini ada beberapa icon ya. Nah, kita akan menginput data envar dengan mengklik icon yang bertuliskan import. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini ada sebuah tab select file. Nah, di sini select artinya bahwa kita ingin memilih file yang akan kita input nanti. Nah, yang pertama ini terdapat sebuah label bertuliskan sistem. Sistem yang kita gunakan adalah berbasis LTE. Ya. Ya, yang kemudian di sini ada proses atau wadah sebagai mengambil lokasi untuk mengambil data envar tersebut kita simpan ditaruh di mana. Nah, dengan cara seperti apa? Kita klik browse yang ada di sini, kita klik. Ya. Nah, kemudian kita cari data tersebut ya, karena sebelumnya belum saya simpan. Nah, kemudian di sini sudah saya pisahkan. Di sini ada dua data envar. Kalau untuk yang data envar yang pertama ini itu digunakan untuk envar Ganex Assistant. Kalau yang ini kita gunakan untuk data Ganex Pro. Nah, sudah saya pisahkan. Kemudian saya ingin membuka yang envar LTE Pro. Kemudian kita open. Ya. Kemudian untuk config netboard cell ini tidak kita aktifkan karena tidak perlu. Kemudian langsung kita next saja. Ya, di sini terdapat sebuah tab match parameters. Nah, di sini yang akan kita tampilkan pada parameter di data envar itu apa saja.
Nah, di sini kita berikan parameternya atau keterangan dalam keterangan pada fieldnya. Nah, di sini nama site name-nya belum kita input ya, dengan cara kita klik 2 kali ya. Nah, di sini untuk match datanya kita ambil yang pertama inode bname. Nah, jadi nanti site yang kita pakai itu kita beri nama site-nya saja ya, nama node-nya saja, maaf. Kemudian di sini yang belum terisi ada pada di local ID. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan local cell ID ya, kita oke. Selanjutnya kita masukkan juga parameternya itu untuk yang cell ID. Kita klik 2 kali ya, kita masukkan yang cell ID. Oke. Nah, di sini sudah semua. Kemudian kita finish. Oke, tunggu. Ya, di sini data endparnya sudah kita masukkan. Dan di sini sudah ada beberapa data yang sudah kita input ya. Nah, terus setelah data endpar kita input, kita lihat lagi di notepad kita. Ya, yang langkah yang kedua itu membuka sebuah map dan layer. Nah, di sini nanti akan kita tampilkan peta pada coverage cakupan yang ada pada hasil drive test tersebut ya. Nah, kita langsung mulai saja, kita minimize. Nah, selanjutnya cara untuk menampilkan map dan layer tersebut itu dengan cara kita pilih menu view dan kemudian kita pilih outdoor map ya. Nah, sini secara otomatis akan keluar pada outdoor map tersebut ya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan, di sini masih dalam bentuk daerah cakupan saja, belum termasuk peta ya. Nah, di sini saya akan menginput atau menambahkan peta, layer peta yang ada di outdoor map tersebut ya. Dengan cara apa? Kita klik kanan dan kemudian kita pilih layer control ya. Nah, terus kemudian kita, karena di sini kita ingin menambahkan sebuah layer, maka kita pilih add ya. Di sini silakan Anda mencari sebuah data map yang sudah Anda simpan. Nah, kemudian di sini karena saya sudah menyimpannya dan sudah pernah membukanya, maka di sini saya akan pilih yang r_id32 jutme_line .tab ya. Kemudian setelah kita klik, kemudian kita open. Nah, otomatis nanti setelah itu kita oke. Ya, ini di sini sudah keluar peta-petanya, peta pada map coverage areanya. Nah, kemudian karena sudah kita masukkan petanya, ya, kita buka lagi notepad kita. Nah, di sini langkah yang ketiga adalah melakukan konfigurasi MS dan GPS pada device configure. Nah, untuk poin yang ketiga ini itu kita harus didukung dengan sebuah device yang terhubung pada laptop yang akan kita lakukan drive test ya. Jadi berhubung saya tidak mempunyai alatnya, mungkin saya akan melakukan langkah-langkahnya saja ya. Kita simpan dengan cara apa, kemudian kita lakukan untuk melakukan konfigurasi MS dan GPS ya. Kemudian kita klik configure, kemudian device manager. Nah, nanti kita pilih device configure ya.
kita lihat, nah di sini terdapat tampilan device configure. Nah, sebelumnya jika kita ingin menambahkan sebuah port pada device tersebut, nah di sini ada cara otomatisnya. Dengan cara apa? Di sini terdapat yang namanya auto detect. Nah, nanti pas pada saat kita klik auto detect, nah nanti pada MS tersebut dan pada GPS dia akan terbaca yang terhubung pada laptop, yang terhubung ke laptop itu nanti dia berada di kompor berapa dan juga berada di modem port berapa. Nah, nanti dia akan secara otomatis, karena di sini saya tidak mempunyai alatnya, maka saya cuma bisa melakukan tahapan langkah-langkah saja. Ya, kemudian kita keluarkan saja. Nah, terus langkah selanjutnya kita lihat lagi. Ya, kita masuk ke langkah yang keempat. Nah, langkah keempat ini kita akan menampilkan sebuah signal indikator LTE. Nah, biasanya itu pada langkah keempat ini itu adalah menentukan atau menampil, biasanya itu untuk hasil drive test itu dia menentukan apakah kualitas di coverage area itu memiliki sinyal berbasis LTE itu cukup bagus atau tidak. Nah, nanti akan kita coba ya. Ya, pada saat kita melakukan atau menjalankan log file yang sudah kita input. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke langkah yang keempat dengan cara kita pilih menu view, kemudian kita pilih yang LTE, dan kemudian kita aktifkan radiometernya. Ya, di sini sudah ditampilkan untuk radio parameternya. Nah, nanti di sini untuk power, yang dimaksud dengan power ini adalah daya yang digunakan pada radio parameter tersebut. Kalau untuk yang SINR itu dia adalah sebuah signal to interference noise ratio ya. Jadi biasanya itu sudah tidak tertampilkan. Ya. Nah, kemudian kita juga selain kita mengaktifkan sebuah parameter sinyal radio, kita juga akan menampilkan parameter LTE untuk yang saving and network cells. Ya, kita klik. Nah, di sini adalah bentuk dari serving parameter. Ya, mungkin kita atur dulu. Karena di sini ada mempunyai keterbatasan tempat ya. Mungkin mohon maaf. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan parameter LTE untuk yang antena measure. Nah, nanti di sini akan kita tampilkan, kita buka semua. Kemudian kita tampilkan juga untuk yang outdoor map-nya. Ya, untuk outdoor map-nya itu sudah otomatis nanti akan tampil di sini ya. Nah, nanti dia akan tertampilkan sendiri. Ya. Cukup sulit ya, karena memiliki banyak tab. Nah, kemudian kita langsung ke tahap yang selanjutnya. Untuk parameter-parameter ini sudah kita masukkan ke layar-layar yang ada di KNX Pro ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menyimpan sebuah projectnya. Sebenarnya disimpan pun, tidak disimpan pun juga tidak masalah, karena di sini ada tahapan untuk menyimpan. Kemudian di sini kita akan menyimpan sebuah lokasi
menyimpan sebuah lokasi untuk penyimpanan project yang telah kita buat ya. Sini saya akan bebas menyimpannya ya. Saya akan simpan di partisi F ya, di data STT Telematika Telkom. Kemudian saya masukkan ke materi kuliah di semester 6 ya. Kemudian saya masukkan di folder komunikasi seluler praktikum, arsip, atau di komsel saja ya. Oke. Terus kita buat nama projectnya itu adalah latihan, atau jangan latihan, kita masukkan saja terserah saya ya. Sini sudah kita masukkan, kemudian kita save ya. Oh, hilang ya. Kemudian di sini sudah kita save. Setelah kita melakukan langkah-langkah penyimpanan project, kemudian yang langkah terakhir adalah kita akan menjalankan log file yang akan kita input. Nah, di sini log file yang akan saya input adalah sebuah data log file, dimana nanti data log file tersebut adalah data yang memiliki kapasitas yang paling terbesar ya. Nanti kita tampilkan dengan cara kita klik menu log file, kemudian kita buka log filenya. Nah, di sini saya akan masukkan datanya itu data log filenya. Di sini tidak dipakai semuanya, jadi hanya salah satu saja. Kemudian kita cari log file yang kapasitasnya terbanyak atau terbesar, dimana kapasitas yang terbesar itu memiliki kualitas data yang cukup besar, cukup banyak ya, yang cukup baik. Nah, sini kita pilih yang urutan ketiga karena memiliki kapasitas yang lebih baik ya, 19,732 KB. Nah, kemudian kita open. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sebuah cek di mana kita akan memilih cek tersebut ya. Nah, di sini kita akan mencek preview route map ya. Untuk yang preview event in map ini tidak usah karena tidak perlu. Kemudian kita oke. Ya. Nah, setelah dari situ, kemudian kita akan menjalankan setelah kita input log file tersebut. Nah, kemudian kita jalankan ya. Kita jalankan untuk nah, di sini untuk outdoor mapnya itu sudah memiliki menampilkan map yang berbeda dengan yang tadi ya. Ini lebih ke spesifiknya. Nah, dan yang kemudian di sini akan saya jalankan dengan cara di sini ada yang namanya tombol start. Nah, di sini akan melakukan proses hasil simulasi ulang pada hasil drive test yang kita lakukan tes. Kemudian kita play. Oke, kita klik. Nah, otomatis di masing-masing parameter ini dia akan menampilkan nilai-nilai parameter yang sudah dikalkulasikan. Nah, dan kita lihat juga untuk yang serving and net goals. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa parameter ya. Kita lihat juga. Nah, dan ini juga ya cukup banyak ya. Ini ada beberapa komponen parameternya. Nah, di sini untuk yang outdoor map itu adalah berupa simulasi ulang rute yang dilakukan drive test ya. Jadi dia akan melakukan drive test ulang
dia akan secara otomatis, kan sebelumnya ini dalam satu wilayah ini itu sudah dilakukan drive test. Nah, cuma pada sebuah GNxPlop ini kita akan melakukan drive test ulang dengan menggunakan softwarenya. Nah, di sini berdasarkan rute dan jarak pada inode B atau sel. Nah, ini akan berpengaruh pada kualitas sinyal yang didapat. Nah, di sini kita lihat mungkin cukup cukup memakan waktu juga ya. Nah, di sini si site tersebut dia akan mengkalkulasikan ya, dari parameter-parameter ini dia akan mengkalkulasikan tadi yang sudah kita lihat berdasarkan daya dan antena serta parameter serving dan netboxnya. Ya, di sini kita lihat, kita tunggu saja. Ya, di sini ada beberapa grafik ya. Nah, kemudian di sini terdapat pada parameter antena measure atau MSI. Nah, di sini dia memiliki parameter-parameter daya yang dipancarkan. Nah, ini juga ada poin SINR-nya pada antena tersebut ya. Nah, kemudian antena yang kita gunakan adalah di sini kan terdapat value 2 untuk yang number of transceiver antena. Kemudian untuk yang receivernya itu juga 2. Artinya apa? Di sini kita menggunakan antena MIMO 2x2. Ya, kita sambil menunggu saja hasil simulasi. Nah, di sini dia akan menghitung parameter-parameter secara otomatis. Ya, mungkin di sini kita memakan waktu yang cukup lama. Dan kemudian di sini kita lihat pada outdoor map ini, di sini pada outdoor map ini terdapat berwarna hitam tebal ini. Nah, artinya apa? Kualitas sinyal yang ada di daerah ini itu lebih baik ya di antara jalur yang ada di setelahnya. Karena apa? Kondisi tersebut adalah jarak antara sel dengan wilayah tersebut itu sangat jauh. Jadi untuk menjangkau sebuah MS yang kita gunakan itu adalah cukup jauh dan memakan daya yang cukup besar ya. Jadi di sini kita melihat bahwa hasil parameter ini akan ditampilkan ya, karena banyak sekali parameter-parameter yang sudah secara otomatis dikalkulasikan berdasarkan daya atau jarak sel yang digunakan.
Ya, ini adalah hasil akhir dimana pada outdoor map ini eh, sudah teranalisis berdasarkan hasil drive test jarak antara sel dengan coverage yang dicari, hasil kualitas sinyal yang didapat ya. Nah, kemudian di sini tadi kita juga sudah melihat hasil prosesnya berdasarkan radio parameternya. Nah, radio parameter ini dia menentukan daya yang dibutuhkan. Nah, di sini kan terdapat beberapa komponen dan nilai-nilainya juga. Nah, ini sudah dikalkulasikan secara otomatis pada software Genex Probe ya. Dan kemudian di sini juga pada serving and neck board ini sudah dikalkulasikan. Nah, sudah kita lihat sendiri. Nah, ini juga. Kemudian di sini juga kita lihat hasil akhir pada parameter yang kita lakukan kalkulasi secara otomatis dengan menggunakan software Genex Pro. Nah, mungkin pada percobaan kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman atau Anda yang barangkali melakukan percobaan yang sama dengan saya yang sedang membuat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda dan terutama untuk diri saya sendiri. Akhir kata, yang kurangnya datangnya dari diri saya dan lebihnya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.